perkenalkan kami dari kelompok A6 di sini akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan patologi dari moluska. Sebelumnya, perkenalkan saya Ninyoman Yesi Aryani Parastuti dengan NIM akhir 131. Perkenalkan, nama saya Abigail Natania Timiharja dengan NIM akhir 120. Saya Nyoman Okitanaya dengan NIM akhir 118. Saya Jason Kelman Sanjaja dengan NIM akhir 117. Saya Giti Putu Anggita Raka Saputra dengan NIM akhir 111. Perkenalkan, nama saya Sabrina Virginia Dehans dengan NIM akhir 125. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan nekropsi pada kerang bakau atau Polymesoda bengalensis. Selamat menonton, dadah! Moluska merupakan hewan invertebrata dengan tubuh lunak yang biasanya memiliki cangkang sebagai pelindung. Hewan ini terdiri atas 5 kelas, yaitu kelas Gastropoda, kelas Bivalvia, kelas Polylacovora, kelas Cavalopoda, dan kelas Cephalopoda. Hewan ini dapat ditemukan di habitat yang sangat luas, termasuk air laut, air payau, air tawar, dan darat. Salah satu ciri khas moluska adalah adanya mantel, yaitu lapisan jaringan khusus yang menutupi massa visceral. Selain itu, moluska memiliki beberapa peran penting dalam ekosistem. Di antaranya adalah sebagai filter feeder yang menyaring partikel-partikel di perairan dan sebagai indikator kualitas habitat karena keberadaan dan populasi mereka dapat menunjukkan baik buruknya kualitas lingkungan di sekitar tempat mereka hidup. Terdapat beberapa tujuan pemeriksaan patologi moluska. Yang pertama, identifikasi penyakit. Pemeriksaan patologi dapat mendeteksi infeksi atau patogen yang menyerang moluska seperti virus, bakteri, atau parasit. Yang kedua, penilaian kesehatan. Pemeriksaan patologi dapat dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan populasi moluska untuk menentukan dampak lingkungan atau perubahan ekosistem. Dan yang ketiga, riset. Pemeriksaan patologi dilakukan untuk menambah wawasan mengenai biologi dan ekologi moluska. Kerang bakau diambil di Pasar Ikan Kedonganan, Badung. Di sini kami membeli kerang bakau sebanyak 1 kilo secara acak. Namun kondisi abnormalitas hanya ditemukan pada 1 ekor kerang. Berikutnya adalah sinyalemen dari sampel yang telah kita ambil. Jadi kita mengambil sampel kerang bakau yang dimana kerang bakau ini berasal dari Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelasnya Bivalvia, ordernya Phaneroida dengan family Corbiculidae, genusnya Polymesoda dan spesiesnya Polymesoda bengalensis. Nah, jadi kerang bakau ini berasal dari ternak yang berada di Cilacap, Jawa Barat. Nah, kerang bakau ini sendiri termasuk kerang yang berukuran relatif besar, mempunyai cangkang tebal dan kuat, berwarna hijau kecoklatan atau hijau kehitaman yang tergantung dengan umurnya, lalu memiliki panjang 65-95 mm, tinggi 65-90 mm, dan tebal 40-55 mm. Baik, untuk alat dan bahan yang kami perlukan yaitu ada gunting operasi lurus, pinset anatomi, glove, penggaris, dan juga kerang.
pertanyaannya yaitu anatomi dari kerang bakau berdasarkan organ-organ yang sudah ditemukan pada proses nekropsi sebelumnya. Untuk di sebelah kiri ada tampak dari luar dan sebelah kanan ada tampak dari dalam. Selanjutnya yaitu identifikasi patologi. Izin menjelaskan sebelumnya, jadi dari 1 kg kerang bakau yang telah kami beli ditemukan 1 ekor yang memiliki abnormalitas yang cukup terlihat. Jadi untuk tanda klinisnya itu memiliki diameter tubuh 6,5 cm, memiliki organ yang lengkap, terdapat lendir dalam jumlah normal, terdapat perubahan warna dan jaringan terkikis pada bagian umbo, ukurannya sekitar 2,3 cm, kemudian warna tubuh bagian dalam sudah pucat. Hal ini dikarenakan nekropsi dilakukan 1 hari setelah pembelian dan sudah dimasukkan ke freezer. Kemudian yang terakhir terdapat spot merah kecoklatan agak menonjol pada insang berukuran 3 mm pada insang atas dan yang di bawah tuh sekitar 6 mm. Jadi untuk interpretasinya yaitu adanya papula vokal pada insang. Kemudian perkiraan penyebabnya, pertama itu karena infeksi parasit, kedua bakteri dan jamur, dan ketiga faktor lingkungan seperti adanya zat polutan dan juga permasalahan pada budidayanya. Untuk itu, supaya kita mengetahui penyebab secara pasti diperlukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan di laboratorium. Berikutnya adalah cara pengelolaannya. Yang pertama itu ada persiapkan kolam dan tangki. Menggunakan tangki fiberglass yang diisi dengan air laut dengan sistem resirkulasi dan pencahayaan alami dan diisi dengan substrat berupa lumpur berpasir. Lalu selanjutnya mengatur kualitas air. Salinitas atau kadar garam yang terlarut dalam air dipertahankan pada 30 hingga 31 ppt untuk kerang bakau. Dan juga mempertahankan suhu yang optimal yaitu 25 hingga 26 derajat Celcius. Lalu untuk yang terakhir ada pembersihan kolam secara rutin. Pembersihan kolam dilakukan secara berkala menggunakan sikat agar kotoran dan lumut hilang. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan. Moluska itu adalah hewan dengan tubuh lunak dan dilindungi oleh susunan cangkang yang keras. Hewan ini terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas Gastropoda, kelas Bivalvia, kelas Polycoproda, kelas Scapropoda, dan kelas Cephalopoda. Moluska ini sangat penting sebagai indikasi kesehatan lingkungan dan juga sebagai filter feeder. Pada kesempatan kali ini, jenis moluska yang kami gunakan untuk nekropsi adalah kerang bakau dengan nama latin Polymesoda bengalensis, di mana hasil temuan ditemukan adanya papula vokal pada organ insang dan kemungkinan penyebabnya adalah infeksi parasit, bakteri, jamur, dan juga faktor lingkungan. Dengan pengelolaan atau pemeliharaan kerang ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan bak penampung, menjaga kualitas air, dan juga pembersihan bak secara rutin.